Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab aktivitas kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami percaya sabdamu diilhamkan oleh Roh Kudus yang akan menuntun seluruh gerak dan langkah kehidupan kami, agar kami hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan, selaras dengan apa yang Tuhan inginkan, dan pada akhirnya kehidupan kami sungguh-sungguh memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini kita masuk di dalam Yosua pasalnya yang ke-12. Mari kita melihat ayatnya yang pertama. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel, yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit, dari sungai Arnon sampai gunung Hermon, serta seluruh Araba Yordan ke arah timur. Kita melihat ayatnya yang ke-6. Musa hamba Tuhan itu beserta orang Israel telah mengalahkan mereka, dan Musa hamba Tuhan itu telah memberikan daerah itu kepada orang-orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasya yang setengah itu menjadi milik mereka. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan, dari Baal Gad di lembah gunung Libanon sampai pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Zair. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya menurut pembagiannya. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam pembacaan sabda Tuhan Yosua pasal 12, di sini kita melihat bagaimana Tuhan adalah Allah yang menggenapi janjinya, dan janjinya adalah bukan janji yang kosong. Janji Allah menyangkut kepemilikan tanah untuk Israel adalah tempat yang diperintah oleh banyak penguasa. Para penguasa itu harus sungguh dikalahkan sebelum janji wilayah untuk Israel itu dapat dinikmati. Dalam waktu yang relatif singkat, wilayah yang sangat luas itu berhasil diduduki dengan menaklukkan banyak raja dan penguasa. Hal itu dicatat semua penguasa di wilayah timur dan barat sungai Yordan didaftarkan satu persatu. Ada hal-hal yang indah yang kita bisa lihat dalam teks ini, bahwa yang pertama, sekuat apapun raja, sebanyak apapun, semuanya takluk di dalam kuasa Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak dapat berbuat apa-apa oleh karena sudah ditaklukkan. Mereka sungguh-sungguh dikuasai. Tidak ada kekuatan sehebat apapun yang menghadang kemajuan untuk rencana Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas bangsa-bangsa, atas raja-raja, dan untuk Israel adalah kemenangan yang Tuhan berikan secara. Saudara, kalau kita melihat dalam teks pembacaan ini, kita diajarkan bagaimana Tuhan mempunyai rencana yang indah, yang tidak dibatalkan oleh siapapun juga. Sekali dia berjanji, dia melakukan janji itu, dan janjinya semua ditepati oleh Tuhan. Saudara, menghitung berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa yang telah dinikmati oleh Israel adalah hal yang terindah. Saudara, marilah kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di tengah-tengah situasi dan kondisi kita. Allah setia terhadap janjinya, Dia tepati janjinya. Saudara, bukankah kita telah menikmati berkat-berkat Tuhan ketika kita mengenal dan percaya kepada Tuhan? Jaminan hidup kekal diberikan. Bukan hanya itu saja, tetapi berkat-berkat Tuhan itu dinyatakan, diberikan bagi kita sebagai bukti bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Allah adalah Allah yang hidup, yang menyatakan berkat-berkat-Nya. Marilah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan mampu untuk melihat semua kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu sebagai bukti konkret bahwa Tuhan hidup dan Dia akan menyertai kita. Biarlah kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menikmati janji Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah sabda Tuhan menuntun dan memberkati kehidupan kami pada hari ini. Kami berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.